Oke, selamat pagi kepada pendengar setia dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Di rumahkah, di kantorkah, tempat kerjakah, atau di jalan. Tuhan menyertai Anda sekalian. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita komit akan menyelesaikan pembahasan Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sampai di kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari kitab Perjanjian Baru, pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, baiklah, sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu atas pikiran kami, akal budi yang Kau berikan pada kami untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami ingin memakai pemberian-Mu, yaitu akal budi yang Kau ciptakan bagi kami untuk memahami Sang Pencipta kami sesuai dengan pernyataannya, firman-Nya kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menolong kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai 17. Ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari 4 matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tata dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tata itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya.
Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kita tahu bahwa di dalam mempelajari Kitab Wahyu, yang harus kita perhatikan adalah sebagian peristiwa terjadi di atas, di sorga, dan sebagian peristiwa dicatat yang terjadi di bumi. Jadi kita harus mengerti bahwa itu belum tentu peristiwa yang bersambung, artinya sesuai dengan urutan ceritanya, tetapi bisa terjadi bersamaan waktu. Yang satu memang terjadi di atas, dan yang satu terjadi di bawah. Nah, kita lihat pasal 7. Kita sudah bicara di pasal 6, itu adalah yang akan terjadi di bumi, yaitu ketika meterai dibuka satu-satu. Ya, kita lihat di pasal 6, ya, sudah dijelaskan di situ akan ada penyesatan, ya, akan kehilangan damai, ya, akan ada kekacauan ekonomi, ya. Kemudian juga akan terjadi peperangan, ya, pembunuhan yang besar-besaran, ya. Dan kemudian, ya, akan ada macam-macam, segala macam kekacauan, ya. Dan kita juga membaca di situ, ya, ada fenomena alam dengan terjadi kekacauan kerja alam semesta, ya, di mana akan ada banyak meteor yang jatuh, ya. Ada banyak kekacauan di luar angkasa di sana, di mana matahari justru akan menjadi gelap, terus malah bulan yang akan bersinar, ya, menjadi merah, ya. Dan banyak hal yang di luar normal akan terjadi pada masa kesusahan 7 tahun itu, masa tribulation, yaitu ketika pada puncaknya, di mana iblis memerintah dunia ini. Kita tahu bahwa sebelumnya akan terjadi pengangkatan terlebih dahulu, ya, di mana kita baca di pasal 4 terjadi pengangkatan, yaitu di akhir dari masa gereja, pasal 2 dan pasal 3, maka pasal 4 terjadi pengangkatan. Nah, puji syukur kepada Allah jikalau Anda sudah terangkat. Dan ya, saya sudah pasti terangkat, ya, kalau Dia datang selagi saya masih hidup, dan akan terangkat dan tidak akan mengalami segala kesusahan dan penganiayaan, ya, di bumi ini di masa 7 tahun kesusahan. Nah, setelah orang Kristen terangkat, setelah jemaat Tuhan terangkat, maka antikristus, ya, akan memerintah dunia ini. Dia akan memerintah orang-orang Kristen, dan bukan hanya orang Kristen tetapi agama yang sudah disatukan, ya, disatukan menjadi satu agama. Dan ingat, dia adalah Mesias palsu. Dia selalu menyatakan dirinya sebagai Mesias, ya. Antikristus, anti itu banyak orang berpikir itu menentang dengan menyumpah-nyumpahi Kristus, bukan. Anti itu bahasa Yunani, itu preposition atau kata depan yang berarti menentang dengan menggantikan. Jadi antikristus itu artinya dia datang, ya, dia
menentang Kristus dengan cara dia menyatakan dirinya adalah Kristus. Adalah Kristus itu apa? Adalah orang yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mendengar ada orang menyebut dirinya orang yang diurapi, hati-hati. Nah, itu berarti dia mengaku-ngaku dirinya Mesias atau Kristus. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Oleh sebab itu, ya, untuk membuat ya istilah ini menjadi familiar, ya, menjadi suatu ungkapan yang sering disebut dan menjadi terbiasa, maka sekarang muncul banyak yang menyebut dirinya orang yang diurapi, ya, orang yang diurapi, dan dia akan mengadakan banyak uji coba dengan memunculkan orang-orang sombong yang mengistimewakan dirinya, orang yang diutus dari sorga lah, ya, yang diangkat langsung dari sorga lah, macam-macam begitu. Nah, Anda mesti waspada ketika melihat hal yang demikian terjadi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dan ya di masa tribulation yang 7 tahun itu, di masa kesusahan besar 7 tahun ini, ya, kita lihat ya di pasal 7 katanya, ya, jadi malaikat melaksanakan semua jadwal yang sudah dijadwalkan, ya. Pasal 7 ayat 1 kita membaca di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, katanya, 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat ya angin bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 4 penjuru bumi, 4 malaikat ya berdiri pada keempat penjuru bumi, ya mungkin utara, selatan, ya timur, barat. Maksudnya begitu, ya. Itu adalah 4 penjuru bumi yang secara antik, ya, secara kuno gitu, itu sudah sering disebut, ya. Kalau 4 arah angin, ya, itu artinya utara, selatan, timur, barat gitu. Atau ya kalau orang Tionghoa menyebutnya selatan dulu gitu. Jadi itu timur dulu, ya, timur, ya, timur, barat, selatan, utara katanya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi ada 4 malaikat katanya. Yohanes melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru angin, ya, dan mereka menahan keempat angin bumi. Jadi angin tidak bertiup, ya, supaya jangan angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini akan terjadi satu perubahan, ya, cuaca yang berubah total kalau angin tidak bertiup. Anda bisa bayangkan, ya, betapa panasnya kita kalau angin tidak bertiup, ya. Oleh sebab itu, ya, sekarang ini didahului dulu dengan masalah besar yang dihadapi oleh para pemimpin dunia sekarang ini adalah pemanasan global, ya. Kita tahu pemanasan global sejak itu pertemuan di Kyoto, ya, itu menetapkan, ya, menjatah emisi, ya, gas buang dari tiap-tiap negara, tetapi beberapa negara besar tidak mau menandatanganinya, termasuk Amerika Serikat, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak usah sampai pemanasan yang terlalu ini drastis, ya. Cukup naik 1-2 derajat saja, maka ya akan terjadi malapetaka besar di muka bumi ini. Mengapa? Ya karena kalau naik sedikit saja suhu di muka bumi ini dari biasa, maka es yang di kutub utara, kutub selatan akan mencair, ya, dan es yang ada di puncak-puncak gunung yang tinggi-tinggi semuanya akan mencair, maka otomatis, ya, permukaan air laut akan meningkat, ya, akan naik. Dan dengan demikian, ya, maka banyak pulau yang rendah, yang kecil akan terendam, ya, yang nggak keburu diuruk tentu, ya. Nah, Indonesia akan kehilangan banyak pulau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, perubahan cuaca, kenaikan suhu, ya, cukup 1-2 derajat saja itu malapetaka besar
bagi bumi ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ya katanya 4 malaikat menahan angin ya sehingga angin tidak bertiup ya di daratan bumi ini. Wow, itu sungguh mengerikan sekali. Itu akan terjadi perubahan suhu yang total, drastis total, dan kita belum siap untuk itu. Manusia ya tidak dapat mengatasinya. Ya. Manusia sudah coba membuat hujan buatan, nah tapi membuat angin buatan ini agak repot gitu ya. Bagaimana angin bisa dibuat untuk bertiup dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Bahkan angin ribut saja sekarang ini ya, tofan dan hurricane segala macam ya, manusia hanya bisa memprediksinya karena melihat melalui satelit arah datangnya dan tidak bisa mencegahnya sedikit pun ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat katanya. Jadi 4 malaikat menahan katanya supaya angin tidak bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Wow, bukan kita saja yang akan menderita, tetapi binatang juga pasti akan mengalami kesulitan besar sekali. Dan kemudian di ayat yang kedua katanya, dan aku melihat ya seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit ya. Nah, itu berarti dari timur ya. Dari timur dia muncul ya, katanya. Ia membawa meterai Allah yang hidup ya. Dia membawa meterai ya dari Allah yang hidup ya. Wah, ini meterai ini tentu sebuah lambang ya. Dari Allah itu berarti barang siapa yang dimeterai maka dia adalah milik Allah gitu, milik Allah. Nah, kita lihat di sini ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring ya. Dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat rupanya keempat malaikat itu dapat tugas merusakkan bumi dan laut segala macam ya. Sedangkan malaikat yang satu ini katanya berseru, katanya apa? Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami ya memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wow. Nah, jadi ini hamba-hamba Allah akan dimeteraikan ya. Akan dimeteraikan di dahinya, tentu tidak ditempelin kertas. Ini hanyalah simbolik bahwa ada tanda. Nah, ingat nanti ya di pasal yang ke-13 Antikristus juga memeteraikan orangnya. Orangnya dikasih tandanya adalah 666. Nah, sekarang Tuhan menandain orangnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, betapa Tuhan menandain ya setiap orang ya, setiap orang kepunyaannya ditandain. Nah, sekarang ya orang-orang yang telah diselamatkan pada zaman gereja sudah terangkat. Nah, tetapi sekarang ya masih ada bangsa Yahudi di muka bumi ini. Nah, kelihatannya sebagian orang Yahudi akan bertobat ya. Setelah pengangkatan mereka akan bertobat karena mungkin ya melalui kesusahan hidup yang makin meningkat akhirnya membuat mereka menyadari ya, membuat mereka berpikir ya. Ada sebagian yang sudah mendengar Injil mungkin, tetapi ya waktu itu belum sempat mengambil keputusan, dan sekarang mereka berpikir-pikir, akhirnya mereka menjadi percaya. Saya ingat pada waktu saya pergi ke Austria, ke Vienna ya, saya dalam perjalanan dari Bangkok menuju ke Vienna, pesawat terbang 10 jaman begitu, saya duduk dengan satu orang Yahudi ya, seorang muda umur 20 lebih. Rupanya dia adalah ini tentara di sana ya, baru selesai tugas militer, dia jalan-jalan ke Australia, dan waktu dia transit di Bangkok ya dia duduk di sebelah saya punya kesempatan untuk menginjilnya. Wah ya, dia sungguh tertegun ya, karena saya tanya dia mau pergi kemana. Dia bilang ke Vienna. Saya bilang, apa kamu orang Austria? Bukan, dia bilang, saya orang Yahudi katanya.
Wah, orang Israel. Wah, saya jadi tertarik. Saya bilang, jadi kamu percaya Yudaisme? Oh tidak, dia bilang. Bapak saya percaya, dia bilang. Saya bilang, kamu percaya apa? Saya tidak percaya apa-apa, katanya. Wow, saya bilang, ini dia tidak percaya apa-apa. Wah, saya bilang, saya pastor, saya bilang. Oh, Kristen ya, dia bilang gitu. Terus lama-lama saya sebenarnya sebentar lagi kepingin nginjil dia gitu. Tetapi saya pikir saya tunggu dulu biar pesawatnya tenang dulu gitu ya. Setelah malah dia yang tanya kepada saya. Dia bilang, tolong ceritakan saya apa beda iman kamu, agama kamu dengan agama bapak saya, katanya. Begitu. Wah, akhirnya saya mulai menginjil dia. Cukup lama saya menginjil dia. Saya gambarkan dia zaman, garis zaman, perjanjian lama, Yudaisme dan lain sebagainya. Wow, ya. Dia sungguh-sungguh tertegun ya, dia tertegun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lucunya lagi ya, waktu saya pulang ya dari Austria mau balik ke Indonesia, sampai di Bangkok juga transit. Saya melihat satu orang Yahudi juga yang pakai jubah hitam, topi hitam, jenggotnya panjang gitu. Akhirnya saya mendekatinya, kenalan dengan dia. Sombong sekali, dia nggak mau salam sama saya gitu ya. Mungkin dia nggak boleh salaman dengan orang asing gitu ya. Akhirnya saya kasih tahu dia tentang juru selamat. Saya berkata, mestinya kamu adalah orang Yahudi, kamu adalah orang yang mestinya ngerti tentang Yesus juru selamat. Wah, yang satu ini banyak argumentasinya. Dia ribut sama saya. Dia bilang, jangan sebut-sebut itu Yesus. Dia bilang, dia penjahat, katanya. Wah, dia marah sekali sama saya. Kemudian saya tunjukkan dia Alkitab ya. Saya bilang, kamu baca di dalam Taurat kamu gini ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin orang-orang yang demikian ya, kalau terjadi pengangkatan ya, mereka itu akan tertegun ya. Mereka sudah mendengar Injil dan mereka mungkin bisa percaya. Dan ternyata ya, kalau kita baca di Wahyu pasal 7 ini ya, kata malaikat yang satu yang muncul dari arah timur itu ya, di situ dikatakan bahwa ada ya 144.000 orang yang dimeteraikan ya, yang menjadi saksi ya, menjadi saksi. Nah, mereka itu dimeteraikan dan menjadi saksi. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Nah, dari suku Yehuda 12.000 orang dimeteraikan. Suku Ruben 12.000 ya, suku Gad 12.000, suku Asyer ya 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manase 12.000, Simeon 12.000 ya, Lewi 12.000, Isakar 12.000 ya, Zebulon 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, ada kejanggalan di sini yang kita perlu telusuri. Pertama ya, di sini ternyata bukan Lewi yang nomor 1 di list di situ, dan juga bukan Ruben. Mestinya urutan dari suku Yahudi itu Ruben nomor 1 ya, kalau disesuai dengan urutan kelahiran itu Ruben nomor 1. Ruben adalah anak Yakub yang pertama gitu. Mestinya Ruben yang nomor 1. Atau ya, kalau diurutkan sesuai dengan keutamaan di dalam Yudaisme, maka mestinya Lewi nomor 1 gitu ya, Lewi nomor 1. Tetapi kalau kita lihat list ini, dia tidak demikian ya. Rupanya Yehuda yang di list nomor 1. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga ya sempat membingungkan banyak penafsir Alkitab ya, mengapa Yehuda yang nomor 1 bukan